세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 Semoga bisa join sih Pak. Ya, oke, silakan. Oke ya. Bisa lanjut saja, bisa supaya Ibu cepat. Baik Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Teacher cek suara dulu ya. Suara teacher terdengar nggak? Terdengar. Oke. Coba teacher cek suara kalian dulu. Semuanya jelas nggak? Coba David cek sound David. Oke. Jelas ya suaranya. Oke. Diva virtual background-nya bisa nggak? Oh nggak bisa ya? Nggak bisa, Miss. Oke. Citra cek suara Citra. Halo. Oke. Bunga, kayaknya dari tadi Bunga belum ngomong deh. Ya, halo, Miss. Oke, sip. Kayaknya semuanya udah oke ya. Oke, teacher buka dulu dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Yeay. Gimana kabarnya, leaders? Hari Jumat. Baik ya, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu loh. Nanti ya, gampang itu kan mau jika anak banuan. Udah lama kita nggak ketemu ya. Oke, hari ini teacher mau ajak kalian belajar tentang ini. Terlihat di layar kalian? Terlihat. Oke. Kita akan belajar tentang teori keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Teacher akan ajak kalian, kita akan bawa, hari ini kita akan ada 6 kegiatan. Yang pertama pembukaan, kedua teacher akan bacakan tujuan pembelajaran, ada pretest juga, diskusi masalah, presentasi, dan post-test. Kita mulai dari pembukaan. Silakan siapa di antara kalian yang bersedia memimpin doa? Siapa yang berkenan memimpin doa? Arza Fala bisa? Fala? Ada apa, teacher? Boleh bersedia memimpin doa? Oke. Silakan. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Arza Fala. Semoga dengan doa yang tadi kita belajar jadi semakin semangat ya. Amin. Oke, selanjutnya teacher mau kalian, ini sudah hadir semua belum ya? 11. Oke, teacher mau kalian isi daftar hadir dulu. Teacher bagikan linknya di kolom chat ya. Silakan diisi daftar hadirnya. Wait. Salah kebanyakan stepnya. Silakan kalian isi daftar hadirnya di kolom chat yang sudah teacher berikan. Oke. Sambil mengisi daftar hadir, teacher akan bawa kalian ke agenda berikutnya,
Yaitu teacher akan ingatkan kalian apa saja sih yang aturan yang harus kalian ikuti selama belajar IPS bersama teacher. Terlihat di layar kalian? Terlihat. Oke, pertama, teacher berharap selama pelajaran IPS kalian harus selalu open cam. Yang kedua, kalian harus minta izin kalau ingin keluar atau ingin berbicara atau ke kamar mandi. Yang ketiga, teacher berharap kalian selalu aktif dan selalu merespon setiap diskusi bersama guru. Sampai di sini bisa dipahami aturan kelas kita? Bisa. Oke. Nah, teacher mau ajak kalian kita main dulu yuk. Coba cari 50 benda atau benda-benda yang kalian temukan dari kotak ini. Teacher mau satu orang boleh open mic, boleh tulis di kolom chat. Kecuali yang sudah dikasih clue ya. Itu ada termos, ada apa tuh? Merica, ada cangkir. Silakan kalian cari. Kelihatan nggak dari sini oke, sudah ada yang jawab nih. Microwave, beras, oke, botol. Wah, oke. Ada lagi yang sudah ketemu? Apalagi? Ada lagi yang menemukan? Tolong kan ini benda-benda di dapur. Bumbu, betul. Benda-benda yang terdapat di dapur. Falah. Ada lagi? Bunga, kayaknya Bunga belum jawab. Microwave, udah. Oke, selain microwave ada lagi? Piring. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Talenan. Oke, Raka. Apa ini, Afif? Gagal. Afif, apa itu artinya, Afif? Nggak ngerti, teacher. Benda-benda yang ada di dapur. Coba, ada lagi yang mau kasih jawaban? Cangkir udah, tadi merica udah, bumbu. Oke. Beras, bunga. Oke, ada lagi yang bisa menemukannya? Kulkas. Wait. Kulkas. Oke, terima kasih. Kalian berhasil menemukan benda-benda yang ada di tabel ini, tebak kata, ini katanya sih ada 50 benda-benda yang ada di dapur ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Setelah motivasi, teacher mau masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang perdagangan internasional? Sudah, teacher. Masih ingat? Nah, ternyata faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu adanya teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Karena itu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih belajar tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Sudah siap untuk materi hari ini? Siap. Siap, oke. Sekarang teacher masuk ke apa sih yang mau kita pelajari pada hari ini? Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Oke. Sebentar ya. Oke, mohon maaf teacher ada sedikit yang harus diselesaikan. Hari ini teacher mau sampaikan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kalian akan menyaksikan 3 aktivitas. Pertama tayangan video, PPT dan diskusi kelompok. Harapannya kalian bisa menganalisis spesialisasi produk berdasarkan teori keunggulan mutlak dan bisa menganalisis spesialisasi produk berdasarkan teori keunggulan komparatif, serta kalian bisa menyajikan hasil diskusi mengenai analisis spesialisasi produk berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa pentingnya kita belajar tentang hal itu? Kompetensi keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif suatu negara. Kira-kira apa menurut kalian? Yang kamu ketahui. Apa sih pentingnya belajar hari ini? Biar sama-sama dapat keuntungan. Oke, biar kita tahu ya, oh negara itu keuntungannya apa, negara ini keuntungannya apa gitu ya, Falah ya. Oke, good. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Enggak. Oke, terima kasih Falah, betul itu sekali.
Nah, hari ini kegiatan kalian yang kalian akan ikuti adalah pertama diskusi kelompok. Yang kedua, kalian juga selama diskusi kelompok kalian akan mendapatkan penilaian, baik penilaian pengetahuan dan penilaian unjuk kerja. Pengetahuannya diambil dari mana? Dari post-test, pre-test dan post-test yang akan teacher berikan. Yang kedua, selama kalian diskusi, kalian juga akan teacher nilai bagaimana kalian bekerja sama dengan teman-teman kalian. Sampai di sini bisa dipahami apa yang bisa kalian ikuti hari ini? Bisa. Oke. Yuk kita beranjak ke berikutnya. Teacher akan berikan pretest untuk kalian ya. Teacher akan berikan di kolom chat. Sebentar. Salah. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Teacher berikan waktu 3 menit saja untuk mengerjakan soal pretest. Sudah dibuka? Bisa dibuka nggak soal pretestnya? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Wait. Oke. Sudah? Sudah, teacher. Sudah, oke. Teacher mau tanya gimana setelah mengerjakan pretestnya? Kan belum dikerjain, bukan? Pretestnya dikerjakan sekarang. Silakan dikerjakan. Tadi kan teacher berikan waktu 3 menit. Silakan kalian kerjakan pretestnya. Yang sudah mengerjakan gimana? Bingung nggak? Apa sih? Kita mau ngebahas apa? Susah nggak? Enggak ya? Susah ya? Oke, nanti kita akan belajar tentang materi ini bagaimana sih harusnya kalian memahami materi ini lebih lanjut. Tapi sebelumnya teacher mau dong minta yel-yel semangatnya dulu ya. Kalau teacher bilang semangat, kamu bilangnya iya, gitu ya. Bisa nggak Arzafalah? Oke, teacher bilang. Jangan aku mulu lah, teacher. Oh, jangan kamu mulu Yang ya. lain, Oke, yang oke, lain. oke. Teacher bilang, contoh ya, misalkan teacher bilang semangat, terus kalian bilang iya, gitu bisa? Bisa. Oke. Grade 9. Grade 9 semangat. Iya. Suaranya cuma jawabnya satu orang nih. Kita ulang ya. Grade 9 semangat. Iya. Oke. Baik. Hari ini teacher akan melanjutkan materinya. Tadi kan kita sudah pretest. Nah, sekarang teacher mau ajak kalian ke materinya. Materinya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Oke, teacher mau tanya, siapa sih gambar ini? Ada yang kenal? Bapak kapitalisme. Yang mana? Bapak kapitalisme yang mana? Adam Smith. Adam Smith. Dia terkenal dengan teori apa? Kapitalisme. Kapitalisme. Teorinya apa nih? Yang teori ekonominya apa? Yang Falah tahu tentang apa? Kalau kapitalisme itu ya kayak gimana, yang lebih berkuasa akan tetap berkuasa gitu loh. Berkuasa. More power to the rich. Oke, yang berkuasa semakin kaya gitu ya, Falah ya? Iya. Oke. Kalau yang sebelah kiri kenal siapa dia? David Ricardo. David Ricardo. Siapa dia? Ada yang tahu? Oke, kedua ini sebenarnya tokoh ini ya, tokoh ekonomi, tokoh dengan teori ekonomi yang cukup terkenal. Kalau Adam Smith ini tadi benar salah satunya katanya Falah, teori apa tadi, kapitalisme ya. Dua-duanya ini menerangkan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak. Teacher mau ajak kalian juga ke tayangan ke video ini. Nanti kita diskusi bersama-sama ya dari video ini ya. Maaf, terdengar suaranya tidak? Tidak, teacher. Tidak, teacher. Gak, Miss. Suaranya terdengar nggak? Nggak ya? Oke, teacher ulang sebentar.
Perdagangan tak mungkin lepas dari kehidupan manusia. Hal ini tentunya karena salah satu prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa perdagangan menguntungkan semua pihak. Dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli di suatu tempat ini, maka terbentuklah suatu sarana yang disebut pasar. Di dalam pasar, pada umumnya, para pedagang dapat dengan bebas menjajakan barang dagangannya, sehingga tidak dapat dipungkiri jika dalam suatu pasar terdapat beberapa pedagang dengan barang dagangan yang sama. Seperti halnya yang terjadi pada pasar kantin Parma PKN Stan. Di kantin Parma terdapat dua pedagang yang sama-sama menjual mie ayam dan bakso. Pedagang pertama adalah Bapak A, yang dapat membuat dan menjual 12 mangkok mie ayam dan 24 mangkok bakso. Sedangkan pedagang kedua adalah Ibu B, yang dapat membuat dan menjual sebanyak 4 mangkok mie ayam dan 16 mangkok bakso. Oke. Maaf. Tadi teacher tanya dulu. Berarti kalau dari penjelasan tadi ada berapa sih penjual yang menjual mie ayam, barang yang sama ceritanya dalam kasus tadi ada berapa orang? Dua. Sama-sama menjual mie ayam dan sama-sama menjual bakso. Itu kan sama ya terjadi kalau kayak kita di pasar ya, banyak pedagang yang berjualan. Nah, dalam hal ini ada dua pedagang yang berjualan barangnya sama-sama mie ayam dan sama-sama bakso. Kita lanjut. Kedua pedagang tersebut biasa berjualan di kantin Parma selama 8 jam per harinya. Dilihat dari hasil produksi perharinya, Bapak A dapat memproduksi lebih banyak mie ayam dan bakso dibandingkan Ibu B, sehingga Bapak A dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut, yaitu kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Oke, teacher mau penekanannya di sini nih. Tadi kan katanya selama 8 jam, mereka jualannya sama-sama 8 jam. Kita lihat tabelnya ya. Oke, kelihatan tabelnya? Kelihatan. Nah, dalam 8 jam, Bapak A tuh dapat jualnya 12 porsi. Mie ayamnya 12 porsi, baksonya 24 porsi. Ibu B dapat dalam 8 jam, mie ayamnya dia cuma terjual 4 porsi. Baksonya dia terjual 16 porsi. Kira-kira kalau dari sini yang paling unggul itu siapa? Bapak A. Bapak A. Kan? Nah, makanya di sini disebut Bapak A dikatakan dia memiliki keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Sampai di sini paham nggak? Nah, keunggulan mutlak itu apa? Kita lihat di sini. Bapak A dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut, yaitu kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Oke, ini penjelasan keunggulan absolut atau keunggulan mutlak. Kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Berarti produsen yang dimaksud ini siapa? Bapak A atau Ibu B? Bapak A. Bapak A dia nggak butuh, dia cuma butuh sedikit banget kayak bahan-bahan. Modalnya lebih sedikit, tapi dia memproduksinya bisa banyak, menghasilkannya banyak. Ya, itu sehingga Bapak A disebut memiliki keunggulan absolut karena dia cuma membutuhkan input sedikit, tapi dia bisa menghasilkan banyak. Tadi berapa? Mie ayamnya 12 ya, baksonya 24. Sementara Ibu B cuma bisa menghasilkan 4 dan 16. Sampai di sini bisa dipahami nggak keunggulan absolut itu apa? Dapat dipahami. Saya? Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Ada hal lain yang bisa dibandingkan dari kedua pedagang ini. Salah satunya adalah melalui biaya kesempatan, yaitu apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jika dilihat melalui perbandingan, untuk membuat satu porsi bakso, Bapak A mengorbankan waktunya untuk membuat setengah porsi mie ayam. Sedangkan Ibu B dalam membuat satu porsi bakso mengorbankan 1/4 porsi mie ayam. Sehingga dalam perbandingan ini dapat dikatakan bahwa Ibu B memiliki keunggulan komparatif, yaitu kondisi di mana produsen memiliki biaya kesempatan paling kecil dalam memproduksi suatu barang. Oke, kita mundur lagi ya. Tadi kan dijelaskan keunggulan mutlak atau absolut. Sekarang kita akan mendapat penjelasan tentang keunggulan
komparatif. Ternyata dalam perdagangan itu ada namanya disebut biaya kesempatan. Kita lihat definisinya dulu. Oke. Ini ya. Itu apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jika dilihat satunya adalah melalui biaya kesempatan, yaitu apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Oke. Biaya kesempatan adalah apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Berarti semakin banyak waktu yang kita korbankan, semakin banyak yang kita dapatkan. Kita lihat penjelasannya. Jika dilihat melalui perbandingan, untuk membuat satu porsi bakso, Bapak A mengorbankan waktunya untuk membuat setengah porsi mie ayam. Sampai di sini paham nggak? Untuk membuat satu porsi bakso, Bapak A mengorbankan waktunya untuk membuat setengah porsi mie ayam. Satu bakso, kenapa kan 24 dibagi 12 ya? Jadi dapatnya 1/2. Untuk membuat satu porsi bakso, Bapak A mengorbankan waktunya untuk membuat setengah porsi mie ayam. 1/2. Mie ayamnya 1, baksonya 2. Berarti pada saat bikin bakso, Bapak A tuh ngorbanin waktunya untuk membuat setengah porsi mie ayam. Ya bener ya, mie ayamnya. Banyakan bakso atau banyakan mie ayam kalau Bapak A? Kebanyakan bakso. Banyakan baksonya. Makanya kan dia pada saat bikin satu porsi bakso, itu sama juga bikin setengah porsi mie ayam. Sampai di sini paham nggak nih? Satu mangkok bakso sama juga setengah mie ayam. Berarti kalau 2 mangkok bakso sama juga 1 mie ayam. Kayak gitu ya. Itu si Bapak A. Kita lihat si Ibu B. Sedangkan Ibu B dalam membuat satu porsi bakso mengorbankan 1/4 porsi mie ayam. Oke. Sehingga Penjelasannya Ibu B. 4 mie ayam dengan 16 bakso, berarti sedangkan Ibu B membuat satu porsi bakso mengorbankan 1/4 mie ayam karena mie ayamnya dia lebih sedikit. Ya, bisa kelihatan di sini ya. Satu bakso berarti sama juga 1/4 mie ayam. dalam membuat satu porsi bakso mengorbankan 1/4 porsi mie ayam. Sehingga dalam perbandingan ini dapat dikatakan bahwa Ibu B memiliki keunggulan komparatif, yaitu kondisi di mana produsen memiliki biaya kesempatan paling kecil dalam memproduksi suatu barang. Oke, si Ibu B memiliki keunggulan komparatif, yaitu di mana produsen memiliki biaya kesempatan paling kecil dalam memproduksi suatu barang. Tadi Ibu B berapa sih? Kalau kita hitung, berapa bikinnya? Dapat kesempatannya berapa dia? 1/4 ya? Satu bakso sama dengan 1/4 mie ayam. Sementara si Bapak itu adalah 1/2. Satu bakso menghasilkan 1/2-nya, satu bakso menghasilkan 1/2 mie ayam. Sampai di sini bisa dibedain nggak antara keunggulan komparatif dengan keunggulan absolut? Jadi kalau keunggulan komparatif itu jelas ya, di mana produsen memiliki biaya kesempatan paling kecil untuk memproduksi suatu barang. Oke, kita lanjutkan. Perlu diketahui bahwa bisa saja seseorang Oke, memiliki ini teacher skip. Kita lanjut ke bagian ini. Oke, teacher skip bagian ini. Sudah selesai untuk bagian videonya. Teacher mau ajak kalian ke gambar berikutnya. Wait. Oke, terlihat gambar ini? Terlihat. Terlihat. Oke, tadi kan kita sudah paham apa itu keunggulan absolut dan keunggulan sekarang kita keunggulan mutlak dulu deh, baru ke komparatif. Dilihat tabelnya bisa kelihatan? Oke, kita bisa lihat ya. Indonesia menghasilkan 8 ton beras per hari dan menghasilkan 80 unit motor per hari. Jepang menghasilkan 40 ton per hari dan motornya 160 unit per hari. Kalau dari sini kira-kira apa yang bisa kamu lihat? Dari grafik itu apa yang bisa kamu simpulkan? Indonesia unggul dalam memproduksi beras dan Oke. Jepang unggul dalam produksi motor. Indonesia unggul dalam produksi beras berapa?
80 ton per hari. 80. Sementara kalau Jepang berapa? 40. 40 ton. Ya, oke. Ada lagi yang bisa kamu temukan. Selain itu apa? Motornya Jepang lebih unggul. Jepang unggul dalam produksi motor dibandingkan Indonesia. Berapa Jepang satu hari dalam produksi? 160. 160 unit. Kalau Indonesia? 80. Nah, kira-kira kalau kayak gini apa yang bisa dilakukan di antara dua negara ini kira-kira? Impor ekspor apa sih? Saling Impor ekspor. impor dan impor. Indonesia berarti bisa membutuhkan motor dari Jepang ya? Jepang bisa minta beras dari Indonesia, gitu ya? Oke, sekarang teacher mau lihat yang ini. Kalau kayak gini gimana? Dari gambar, dari data itu, apa yang bisa kalian simpulkan? Satu TV mengorbankan satu motor. Gimana? Jepang unggul Jepang dua-duanya. unggul kedua-duanya ya. Lihat deh. TV-nya dia 120 unit, Indonesia 80 unit. Terus kalau yang motor 160 Jepang ya. 160, Indonesia 80. Berarti jelas ya. Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertingginya ada pada produksi Motor motor. Motornya berapa tadi produksinya? 160. Sementara kalau TV-nya 120. 120. Nah, terus kalau tentang Indonesianya gimana nih? Indonesia lemah ya? Sama-sama 80. Iya, Indonesia lemah untuk dua jenis produk tersebut, baik TV maupun motor. Jelas Indonesia emang bukan unggulnya di bagian itu. Oke, kebayang sampai di sini? Teori komparatif dan teori absolut. Nah, teacher mau ajak kalian memecahkan satu masalah. Oke. Ini masalah yang harus kalian pecahkan. Bagaimana cara kalian menganalisis spesialisasi produk berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari setiap masing-masing negara. Itu tugas kalian. Yang harus kalian lakukan adalah ini. Teacher akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kebaca nggak sih di PPT-nya? Kebaca ya? Baca, Miss. Teacher akan bagi kalian menjadi, akan bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama membahas tentang teori keunggulan komparatif, yang kedua membahas tentang teori keunggulan mutlak, dan yang ketiga tentang komparatif kembali. Teacher akan bagikan link LKPD, lembar kerja yang akan teacher berikan di kolom chat atau di grup WA yang sudah teacher berikan ya. Setelah itu kalian silakan diskusi berdasarkan modul yang sudah teacher bagikan juga. Kalian juga boleh lihat di di internet untuk resources kalian selama diskusi. Setelah itu teacher berharap kalian melakukan presentasi dari setiap kelompok. Silakan ditentukan siapa setiap kelompok yang akan berpresentasi dan teacher akan nilai kalian selama proses diskusi ini berlangsung. Sampai di sini ada pertanyaan, apa yang harus kalian lakukan? Udah ada, Miss. Cukup jelas? Jelas. Oke, kalau jelas teacher akan bagi kalian ke breakout room dulu ya. Ini sudah hadir semua kah? Selesai. Afif, Olivia, Kiera, Noval, Falah, Citra, Diva, Lengkap, Fauzia nggak ada ya? Room 3. Oke. Silakan masuk ke breakout room kelompok kalian masing-masing. Nah,
Tadi dikasih nggak PPT-nya? Silakan berdiskusi, teacher lupa ya, waktu diskusinya 10 menit, maaf, kurang lebih 15 menit dari sekarang. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bisa di-share screen LKPD-nya, sudah ada link LKPD-nya? Atau teacher mau share lagi? Kayaknya udah buka deh, Miss. Sudah, oke, boleh share screen ya. Ini ya. Oke. Iya betul, silakan kalian kerjakan ini yang poin A nomor 1 dan A, B, C-nya. Aku bikin Google Docs dulu ya. Oke. Boleh pakai Google Doc atau pakai Microsoft Word. Kira-kira dari pertanyaannya cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan ke teacher? Jelas kok. Nggak ada teacher ini. Cukup jelas ya? Yes. Oke. Selamat mengerjakan, teacher coba pindah ke grup yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Yes, ya. Oh iya, jangan lupa ditentukan siapa yang akan berpresentasi nanti ya. Oke. Oke. Teacher move dulu ke room yang lain. Nah, teacher. Terus share itunya ya. Assalamualaikum room 2. Waalaikumsalam. Oke. Fala, Diva, Citra, dan Raka. Sudah bisa di-share screen LKPD-nya? Kita mau share screen apa dulu, teacher? Share screen LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada. LKPD, what is that? Lembar kerja yang teacher berikan. Wait, teacher berikan ya linknya. Tunggu. Yang teacher sudah bagikan di kolom di grup WA bisa dilihat. Yang itunya banyak kan, teacher? Bukan, itu modul, itu bahan ajar. Wait ya, teacher berikan. Sebentar. Ini aku udah buka, Miss. Oke, sudah. Oke. Kalau sudah boleh di-share screen. Kalian kelompok 2 berarti ke bagian yang yang apa? Mutlak ya? paradigma. Bukan Bukan, mutlak. bukan. Mutlak kayaknya. Komparatif apa mutlak? Mutlak. Coba teacher lihat ya, teacher juga. Kita harus mutlak, Miss. Bisa dibuka nggak? Iya, kalian mutlak. Yeay. Coba Diva di-share screen dulu. Iya. Apa namanya? LKPD-nya. Dilihat soalnya. Bisakah? Bisa. Oke. Di sini sampai jam 12 ya, Miss. Oh, lama sekali. Enggak lah. Sudah, ayo Diva coba di-share screen Diva. Bisa kan Diva? Atau Raka bisa? Tuh Raka aja tuh. Sip. Oke, kita lihat ya soalnya. Coba turunin Diva. Kalian akan mengerjakan soal nomor 2. What is that? Oke, ini dia. Wait, turun. Nah, ini dia. Oke, ini tugas yang harus kalian kerjakan untuk kelompok ini. Apa yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatif? Oh, berarti salah tadi teacher bagian. Teori keunggulan komparatif dan berikan contohnya. Terus, perhatikan tabel keunggulan komparatif berikut ini. Tabelnya belum muncul ya? Belum. Jangan kasih tugas, Miss. Enggak tugas kok. Ini harus diselesaikan hari ini. Ya itu namanya itu tugas, Miss. Ini kan kita lagi diskusi. Yuk, coba turun lagi dong. Diva ini kok ini ya. Sinyalnya kali ya ini ya. Belum muncul ya? Coba ada teman lain yang bisa share screen? Raka bisa, Raka? Aku bisa lihat. Oh, coba Raka aja. Coba Rita, boleh? Ini ya. Boleh Citra, boleh. Ini Miss. Ini Miss. Oke. Nah, coba turunin. Oke, kalian kelompok 2. Ini kelompok 1, kalian kelompok 2. Oke.
Ini dia. Apa yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatif? Berikan contohnya, lalu perhatikan tabelnya. Itu ada negara Vietnam, ada negara Korea Selatan. Lihat datanya. Pertanyaannya, apa kelebihan masing-masing negara tersebut? Apa spesialisasi produknya? Terus, apa yang kedua negara bisa lakukan agar saling menguntungkan dan keuntungan apa yang mereka dapatkan? Sampai di sini paham apa yang harus kalian kerjakan? Menjawab soal Paham. paham. Oke. Silakan dijawab di Google Doc atau di Microsoft Word boleh. Silakan ya. Ambil yang mudah buat kalian. Waktu Oke. diskusi kalian 10 menit dari sekarang. Oke? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Miss. Oke, kalau tidak ada teacher pindah ke room berikutnya. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Itu mau barter kan? Iya kali. Ini impor apa ekspor sih? Apanya? Ini impor apa ekspor sih? Maksudnya? Maksudnya apa? Oke, Bunga, oke, Fawas, Carla, dan David. Paham nggak tugasnya apa harus dilakukan? Enggak. Enggak, oke. Dikit-dikit paham. Kalian adalah akan ngebahas kelompok 3. Berarti yang pertanyaannya ini ya, apa yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak? Berarti cari dulu, tadi kan kita udah bahas tuh teori keunggulan mutlak apa saja. Berikan contohnya. Yang kedua, perhatikan tabel ini deh. Ada negara Vietnam, ada negara Korea Selatan, ada beras, ada elektronik. Ya. Apa kelebihan masing-masing negara tersebut? Vietnam Kalau kelebihannya misalnya apa? Vietnam unggul di beras. Apa? Nah, itu yang kayak tadi tuh. Kalau misalnya Korea Apa Selatan ya? unggul Nah, di terus elektronik gitu, Miss. iya, yang tadi coba lihat dari datanya deh. Terus yang kedua, apa yang kedua negara itu lakukan? Oh, jadi Vietnam, Miss kalau misalnya ngekspor produk, kalau ngekspor kirim itu ke- berarti produk itu kita dikirim ke luar ekspor. negeri, Miss. Iya, Ya? kalau kita beli berarti itu namanya impor. Gitu. Hmm. Kalau produk kita dibeli ke luar negeri, kita kirim ke luar negeri itu namanya ekspor. Tapi kalau Oh iya kita berarti beli itu berarti impor. Vietnam ekspor beras, Korea ekspor elektronik. Coba dibaca, dilihat dulu. Nah, bisa kalian buka di modul kalian, bisa dilihat modulnya yang ada di grup di WA. Sudah ada yang bisa buka modul? Bunga, David, Carla, dan Fawas? Bentar, Miss. Itu yang dasar tukar dalam negeri itu maksudnya gimana sih? Oh, dasar ini yang tadi. Wait. Mana ya? Mana tadi? Kok ketutup? Siapa tadi yang share screen? Bunga. Silakan Bunga, di-share ulang ya. Berarti 1 kilogram beras sama dengan 1 unit elektronik. Coba dipahami dulu ininya. Vietnam kan dia produksinya 40 kilogram beras per hari, ya kan? Elektroniknya dia menghasilkan 40 unit per hari. Ya. Berarti 1 kilogram beras, awas, mute dulu ya. Berarti setiap kali memproduksi atau menghasilkan 1 kilogram beras sama juga memproduksi 1 unit elektronik karena sama-sama 40 untuk negara Vietnam. Sampai di sini bisa dipahami, Carla? Ya, paham. Nah, kalau negara Korea Selatan gimana? Berasa dia per hari menghasilkan 20 kilogram, ya kan? Elektroniknya berapa ini? 80 unit. 80 ya? Iya. Nah, banyakkan elektronika kan? Nah. Berarti pada saat menghasilkan 1 kilogram beras, itu sama juga memproduksi 4 unit elektronik. Dapatnya dari mana 4 itu kira-kira, Carla? 80 dibagi 2, 80 dibagi 20 ya. Berarti kan 1 kilogram, setiap 1 kilogram menghasilkan 4 unit elektronik. Sampai di sini bisa dipahami cara baca ini? Iya. Nah, sekarang kalian tinggal jawab. Kelebihan masing-masing negara tuh unggulnya di apa? Apa spesialis produknya? Terus kedua negara itu bisa saling menguntungkan dengan caranya apa? Sampai di sini paham? Iya. Oke. Miss, Silakan. Sampai jam berapa Miss emang, Miss? Sampai jam 10.30 kita. Oh, Yuk. oke dah. Diskusinya tinggal 8 menit lagi. Kenapa, Fawas? Cepet amat masuk sekolah, baru jam 9.30 tadi. Iya, kan kita cuma belajar 1 jam. Oke ya, diskusinya tinggal 8 menit lagi. Setelah itu kalian menentukan siapa yang harus presentasi. Ya udah, oke. Sampai di siap, sini Miss. paham? Paham. Oke, teacher muter lagi ke room berikutnya ya. Iya. Mas,
Ya, Miss, awas ini berarti naruh presentasinya dibikin di PowerPoint atau gimana, Miss? di Word aja, di Word aja ya? atau di Google Doc. Yaudah. Terserah yang mudah buat kalian yang mana ya. Udah. Oke. Oke, siap. Thank Makasih, you. Miss. Oke, sudah sampai mana diskusinya? Belum. Apa sih namanya, baru opening dong. Baru opening, yuk silakan dijawab. Bagian ini mana ada yang kesulitan? Ini untuk 15 menit ini untuk yang satu ini doang. Semuanya ini dijawab. Bukan maksudnya untuk kayak yang bawah-bawah juga. Iya, ini apa kelebihan masing-masing negara, apa spesialisasi masing-masing produknya, itu bisa langsung dijawab. Oke. Ya. Miss, Iya. contoh yang itu soal nomor 1 boleh pakai yang tabel ini nggak? Boleh? Pakai Miss. Boleh contohnya itu. Kalau pakai mie ayam bakso bisa nggak, Miss? Boleh juga mie ayam bakso boleh. Cukup Oke. satu jawaban aja boleh. Oke, mie ayam bakso aja deh. Terserah, bebas. Dari sini baca tabelnya bisa nggak? Baca Miss. Bisa. Oke. Yuk, durasinya dipercepat untuk diskusi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh juga lihat di modul ya. Oke. Tadi keunggulan mutlak tadi apaan? Coba dilihat di modulnya, teacher tadi sudah bagikan di grup WA. Sebentar, teacher bagikan lagi ya di linknya. Yang bukan tadi, yang itu tuh kira nggak salah yang punya deskripsinya. Kondisi di mana Produsen produsen membutuhkan membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. contohnya adalah Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk diskusi ini? tidak Miss. Cukup Paham, paham? Miss? Paham. Paham ya? Oke, waktu kalian diskusi tinggal 5 menit lagi ya. Teacher pindah ke grup berikutnya, room berikutnya. Tadi apa Kay? Oke? Sudah sampai mana diskusinya? Oke. Ini lagi nulis, Miss. Udah akhir. Dari hasil ekspor Korea. ya? Korea Selatan. Parcel. Dan Korea Selatan dapat apa? Dilihat dari tabelnya lagi tadi. Beras kali ya? Berasnya mahal. Iya, berasnya mahal. Vietnam doang nggak sih yang untung? Iya. Vietnam yang lebih butuh. Kasian. Iya sih. Vietnam doang kayak yang untung, Korea enggak. Ya nggak sih? Tapi ini pertanyaannya keuntungan apa yang mereka Yang penting bisa dapatkan? sama-sama untung deh. Gitu. Tapi kan ini kan dasar tukar dalam negerinya 1 unit elektronik 0,625. Jadi si Vietnam dapat beras kali ya? Berasnya banyak juga. Iya, Vietnam dapat lagi. Atau enggak Vietnam ngasih beras. Korea Selatan. Bentar, pusing aku. Sampaikan saja kalau memang ternyata misalkan kayak tadi contohnya ya, yang tadi yang Indonesia belum memiliki produk yang menguntungkan, ya dituliskan saja karena bisa jadi memang bisa jadi faktanya negara tersebut tidak memberikan keuntungan gitu, itu nggak apa-apa. Tidak hoki. Kan kayak tadi kan Indonesia sama Jepang kan, Indonesia dikatakan dia produknya belum bisa unggul, Iya. ya sampaikan saja kayak gitu. Oke, maaf ya Vietnam. Oke ya, waktu diskusi kalian sudah mau berakhir. Teacher mau balik ke main room. Siap-siap habis ini kalian presentasi ya. Silakan siapa yang menentukan untuk berpresentasi. Not me, of course. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah mulai mengerjakan? Sudah, Miss. Oke, boleh ditampilkan itunya hasil kerjanya di Google Doc-nya atau Microsoft Word-nya?
Baru juga mulai nih. Baru mulai, yuk percepat, durasinya tinggal 2 menit lagi untuk diskusinya. Allahumma. Jangan lama-lama. Oke, Miss. Oke, Miss. Makin zaman sulit. Itu Kak, contoh keunggulan mutlaknya itu pakai gambar. Enggak, contoh aja, contoh negara. Kayak tadi contoh bakso mie ayam. Contoh aja. Enggak harus yang apa? Negara, enggak harus Itu, pakai Miss. gambar, Yang enggak usah kayak gini, grafis. Miss. Contohnya berarti ya. Yang di chat itu. Ah, boleh tuh. Iya kayak gitu. Oh, iya pinter kan gue. Batik ya, oke, boleh kayak gitu. Iya benar. Ini Jadi kalian, gimana? kalian teori Tulis tadi, mutlak Bang. ya? Nomor 1 tuh, apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Nah, itu tulis di bawahnya keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Nah, itu contohnya, misalnya Indonesia mampu menghasilkan batik, sedangkan Jepang mampu menghasilkan mobil. Udah gitu aja, Bang. Nah, terus yang nomor 2. Dijawab yang Enggak analisisnya. pakai teori-teori gitu. Nggak usah. Nggak usah, Kan udah, tadi, tulisan aja udah. kan tadi boleh, misalnya teori keunggulan mutlak adalah, itu boleh juga kayak gitu. Boleh lihat di modul juga sebagai bahan referensi kalian boleh. Coba tadi share screen dong. Tapi Jepang sendiri sekarang kayaknya dia mobil udah dikurang-kurangin nih sekarang dia. Tapi biar gimana pun dia tetap unggul kan dibandingkan Iya, negara lain. Iya. Gitu. Sekarang tuh taksi di sana tuh mahal tahu, Miss, sumpah beneran. Iya, kan di sana juga punya mobil juga mahal ya, setahu teacher ya. Iya. Harganya jauh banget dari Indonesia. Pajaknya mahal gitu. Taksi di sana tuh naik berapa ya? Kayak dari sini ke Jakarta tuh bisa hampir 500.000, 700.000, Miss. Oke, yuk cepet diskusinya diselesaikan. Jadi yang B apa, Iwe? Ekspor impor kan? Ya, bisa ekspor impor. Oke ya, teacher mau ajak kalian untuk ke main room, teacher leave dulu. Lagi nih, sabar lagi nih. Yang A berarti ya, yang A habis itu yang nomor 2 ya berarti ya. Apa kelebihan masing-masing negara? Nah, tulis Bang, nih Bang ya. Tulis. Sudah, teacher. Oke, good. Krishna. Mana teman-teman yang lain ini sudah kembali kah? Lagi diskusi tadi. Sudah selesai belum? Insya Allah. Oke, waktu diskusinya sudah berakhir. Bisa di-mute dulu suara siapa itu ya? Falah ya? Falah ramai sekali rumahnya Falah ya. Oke, kita akan masuk ke waktunya presentasi. Teacher mau sampaikan apa yang harus kalian lakukan selama presentasi. 1, setiap kelompok teacher berikan waktu untuk berpresentasi. Selama berpresentasi, yang teacher nilai adalah bagaimana kalian menyampaikan hasil diskusi kalian dengan baik dan apa yang sudah kalian diskusikan disampaikan dengan baik. Pilihan kata, percaya diri kalian juga menjadi bagian penilaian. Yang kedua, kelompok lain selama teman kalian mempresentasikan boleh memberikan saran dan komentar atau masukan untuk kelompok yang sedang berpresentasi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan berpresentasi kelompok 1? Boleh share screen? Novel ya, oke. Share screen text, Miss. Boleh di screen, boleh di share teksnya. Hasil diskusi boleh di-share. Boleh di-share. Kalau nggak selesai apa, Miss? Gimana? Apa tuh cuma ngejelasin doang gitu. Di-share aja dong biar ketahuan. Oke.
Oke. Bentar ya. Bisakah share screen-nya? Aku ke share screen agak ngelag gitu. Oh, nggak nge-lag. Coba dibantu teman yang lain, satu kelompoknya. Ada yang bisa share screen? Share screen yang apa yang Hasil script-nya? diskusinya. Tadi yang di Google Doc atau di Microsoft Word-nya. Oh, saya malah bikinnya itu jadi script. Script maksudnya di script itu gimana? Bisa di share screen nggak? Ini kelompoknya David kah? Bukan? Bukan tidak kelompok satu. Siapa? Kelompok novel siapa aja? Ada Afif. Iya. Oh, ini ada Afif nih. Oke, Saya silakan. malah bikinnya jadi script gitu, Miss. Iya. Hasil boleh deh. Oh, enggak, yang tadi jawabannya aja. Oke. Jawabannya. Iya, hasil diskusinya gimana? Ya, silakan coba dipresentasikan. Novel. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kalau Afif dan Novel. Berarti Afif juga presentasi ya? Iya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Noval dari kelompok 1. Dan kami dari kelompok 1 ada memiliki 4 anggota, yaitu saya, Alivia, Kira, dan Afif. Dan kali ini kami akan mempresentasikan analisa tentang yang tadi dikasih ya. Jawaban yang tadi telah dikasih oleh. Nah, untuk soal pertama, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak beserta contohnya. Nah, arti dari keunggulan mutlak sendiri adalah kondisi di mana produsen membutuhkan input lebih sedikit untuk memproduksi suatu barang. Nah, contohnya adalah misalnya ada 2 pedagang yang sama-sama menjual mie ayam dan juga bakso. Pedagang yang pertama menjual 12 porsi mie ayam dan 24 porsi bakso. Sementara itu, pedagang kedua menjual 4 porsi mie ayam dan juga 16 porsi bakso. Nah, kita bisa melihat bahwa pedagang pertama berhasil menjual produk yang sama dengan hasil yang lebih banyak. Nah, menurut kita, ini merupakan contoh dari hasil teori keunggulan mutlak absolute. Untuk soal nomor 2, kita disajikan sebuah tabel di mana kita bisa melihat data produksi barang dari 2 negara. 2 negara itu terdiri dari Vietnam dan Korea Selatan. Terlihat bahwa Vietnam dapat memproduksi 40 kg beras per hari, di mana Korea Selatan hanya bisa memproduksi 20 kg beras per harinya. Tapi Vietnam hanya bisa memproduksi 40 unit elektronik per hari, di mana Korsel bisa memproduksi 80 unit elektronik per hari. Vietnam dapat mengekspor beras ke Korsel dan Korsel dapat mengekspor elektrik ke Vietnam. Dan Vietnam mendapatkan elektronik dari Korsel dan Korsel mendapatkan beras dari Vietnam. Nah, dari situ itu merupakan hasil diskusi jawaban yang kami sudah diskusikan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job kelompok 1. Ini keren banget analisanya pakai dibikin skrip ya. Tadi teman-temannya komentarnya luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, siapa yang mau presentasi? Citra sendirian atau ada temannya Citra? Diva, teacher. Yang mau presentasi Diva? Iya. Oke, which one? Oke, Diva. Silakan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 2 tentang keunggulan mutlak. Di bawah tulisan isinya ada Korea Selatan, tertulis beras terhasil 50 kg, elektrolit 80 unit. Sedangkan Vietnam menghasilkan beras 40 kg, elektrolit 40 unit. Hasil analisa kami yaitu Korea Selatan unggul dalam memproduksi elektronik dan beras. Kedua, maka Korea Selatan bisa ekspor elektroniknya ke negara Vietnam. 3. Vietnam mendapatkan elektronik dari hasil ekspor dari Korea Selatan. Kesimpulannya, Vietnam belum bisa memberi apa-apa ke negara Korea Selatan, karena Korea Selatan sudah unggul dalam memproduksi beras dan elektronik. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan dong buat kelompok 2. Luar biasa ya diskusinya dan presentasinya. Tadi juga kelompok 1 juga keren banget. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Silakan siapa yang mau presentasi kelompok 3? Miss. David. Oke, David. Sendirian David ya? Iya, Miss. Oke. Boleh share screen David, silakan. Nah, jadi gini. Jadi gini gimana David? Wait, David. Oke, Oke, silakan David, mulai. Vietnam jadi mempunyai keunggulannya dalam bidang di beras. Dan keunggulan di Korea Selatan berada di elektronik. Nomor 2-nya, Vietnam ekspor beras ke Korea Selatan dan sebaliknya Korea Selatan mengekspor elektronik ke Vietnam. Nah, apa keuntungan dari kedua negara tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut. Oke. Nah, gitu aja, Miss. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok David. Berikan applause dong buat David. Boleh kasih reaction-nya? Oke, good job kelompok David. Oke. Tadi semua sudah memberikan presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Teacher mau lanjut ke berikutnya. Setelah tadi belajar, setelah tadi lihat video, setelah tadi lihat macam-macam, pasti kalian bisa udah bertambah dong pemahamannya. Nah, sekarang teacher mau kalian coba lagi kerjakan soal post test yang teacher akan berikan di kolom chat. Kerjakannya dengan serius dan hati-hati. Pasti pemahaman kalian sudah semakin bertambah. Teacher berikan waktu sama 3 menit untuk mengerjakan soal post test dari sekarang. Selamat mengerjakan. Sudah semua? Sudah, Miss. Sudah? Belum, maksudnya belum selesai, tapi udah ada. Oh, belum udah selesai. masuk. Oke, coba dibuka dulu, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya. Gimana? Setelah mengerjakan tadi pretest, sekarang post-test, sedangkan ada pemahaman, udah belajar, udah diskusi, kira-kira pas post-testnya kalian bisa merasa yakin nggak mengerjakan dengan benar? Nah, saya yakin Yakin ya? Soalnya cuma 3 kan ya soalnya? Nah, Iya, kira-kira kalian benar Yes. semua nggak? 3 soal itu kira-kira kalian benar semua nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Gimana Falah? Tadi saya ngomong Falah? Oke. Baik, teacher lanjutkan. Setelah post test. Oke. Teacher mau tanya, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari materi pelajaran kita pada hari ini? Boleh satu orang di antara kalian memberikan pendapatnya? Apa yang kalian bisa simpulkan dari materi pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kita bisa belajar jual membeli. Gimana Fala? Coba diulang bicaranya pelan-pelan. Kita bisa belajar cara jual menjual. Bisa belajar cara jual menjual. Terus tadi kan kita belajar teori ya. Kira-kira kita bisa nyimpulkan apa itu? Kenapa setiap negara ada yang punya kelebihan ini, kelebihan itu? Kira-kira apa tuh Fala? Atau ada yang lain mau boleh komentarnya? Selain Fala? bisa ting win-win teacher. Gimana Afif? Afif, Noval? Kita belajar kayak bisa memiliki keuntungan masing-masing. Bisa belajar, suaranya nggak jelas nih. Bisa belajar? Kayak apa sih teacher? Ting win-win gitu teacher. Ting win-win antar negara maksudnya? Iya. Oke, jadi kita bisa tahu ya,
negara A, misalnya ke Indonesia unggulnya di sini. Kita kalau membutuh motor elektronik berarti kita berhubungan baik dengan negara Jepang gitu ya. Atau juga bisa sebaliknya, Jepang kalau butuhkan beras berarti membina hubungan dengan Indonesia gitu ya, maksudnya Noval ya. Ya, teacher. Oke, ada lagi yang mau menambahkan lain untuk kesimpulan? Girls-nya boleh? Raka? Jadi kayak misalkan setiap ada dua penjual gitu, walaupun sama pasti ada perbedaan dari keuntungan absolut atau keuntungan komparatif gitu. Setiap negara, coba diulang suaranya pelan banget. Ya setiap negara itu yang sama itu pasti ada perbedaan. Setiap negara pasti ada keunggulannya. Ada keuntungan masing-masing. Oke, betul. Setiap negara pasti ada keunggulan, keuntungannya masing-masing. Betul ya. Berarti itu kita artinya saling membutuhkan satu sama lain. Oke, good. Nah, sekarang materinya sudah. Sekarang teacher mau tanya deh, dengan pembelajaran dengan kita pada hari ini, dengan diskusi, dengan menayangkan video, dengan adanya pre-test, post-test, menurut kalian apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Lebih paham. Lebih mudah ya? Lebih mudah dipahami. Terus perasaannya gimana? Lebih enak nggak belajar model kayak gini atau gimana? Ya enakan kayak gini, sepi juga. Sepi. Kenapa Citra? Muridnya nggak banyak banget. Biasanya kalau misalnya join 40 orang kan kayak kalau ngomong-ngomong gitu kan keduaan. Ya, Gitu. Kalau ini lebih sedikit ya, lebih simpel. Oke, baik Citra, terima kasih. Oke, nah kira-kira tadi kan kalian sudah belajar hal baru. Terus kita juga belajar mengakui setiap negara punya kelebihannya. Kira-kira apa sih nilai moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dari pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa memberikan komentar? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Berarti kita bisa menghargai orang ya, bahwa setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya? Falah ya? Berarti misalkan Raka bisa terima Falah kelebihannya. Demikian juga bisa menerima kekurangannya Falah. Begitu nggak Falah? Falah, bisa disimpulkan begitu nggak? Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Saling melengkapi aja. Saling melengkapi, betul. Berarti supaya kita dalam hubungannya masyarakat lebih enak, kita harus saling melengkapi. Betul sekali, Falah. Terima kasih. Itu berarti pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini. Tindak lanjutnya, teacher berharap minggu depan dan seterusnya kalian terus tadi ya, bisa saling menghargai satu sama lain, mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan satu lagi, tingkatkan terus rasa antusiasme kalian terhadap ilmu baru dengan membaca. Silakan baca buku apa saja boleh, baca buku materi boleh, baca buku segala informasi yang terbaru silakan kalian baca. Itu untuk membantu kalian bermanfaat hidup kalian, baik di teman-teman maupun di masyarakat. Setuju nggak sih bagian itu? Setuju. Kira-kira kalian punya rencana mau baca buku apa? Ada. Apa? Soekarno Putri. Apa? Megawati. Megawati. Soekarno Putri. Oh, yang pindah agama. Bakso bentar lagi lewat tuh. Apa sih namanya? Yang Bapak Ibu Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau apa? Iya. Oke. Oke, baik, dari sini teacher akhiri. Ternyata tidak terasa ya pembelajaran kita sudah berakhir. Teacher minta dari kalian tutup doa. Silakan, tadi yang buka siapa ya? Falah ya. Berarti Falah kita baca doa bareng-bareng Falah. Silakan Falah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita baca doa sesudah pembelajaran. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Teacher akhiri dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, teacher mau ambil foto kalian dulu dong bareng-bareng. Boleh open cam semua. Fawas, boleh mendekat Fawas. 1, 2, 3. Wait.